man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa seseorang dia itu ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, bi an asarru ala syirki wa qila hiya fil muraiyina, yakni orang yang dia ingin terus dalam keadaan syirik, atau orang yang dia hanya karena riya melakukan amal hanya tujuannya dunia saja, nggak ada akhiratnya sama sekali. Pokoknya pingin dia mendapatkan kenikmatan di dunia, masa muda foya-foya, masa tua kaya raya bahagia, ya seperti itu pokoknya. Tapi nggak ada lanjutannya, surga nggak ada. Kalau ada orang seperti ini, nuwaffi ilaihim a'malahu, kami akan memberikan balasan amal-amal mereka, jazaan ma amiluhu min khairin. Mereka mungkin ya sedekah, mereka mungkin yang melakukan silaturahmi, mereka yang mungkin melakukan hal-hal yang baik, tapi karena mereka pertimbangannya hanya dunia saja, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan memberikan balasan ya di dunia saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bi ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini oleh Allah kita kembali diberi rahmat, nikmat, hingga kita bisa kembali mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Merupakan sebuah nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita bersama. Mari kita mulai majlis kita ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga melalui pembacaan Fatihah bersama-sama Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah. Oleh Allah semoga kita semuanya senantiasa diberi rezeki yang halal dan barokah, dan semoga kita semuanya dengan istiqomah untuk mengkaji tafsir Al-Quran, di akhirat kita semuanya mendapatkan syafaat Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan mengkaji tafsirnya. Jadi ketika orang berhadap-hadapan dengan Al-Quran itu, maka di dalam Al-Quran dia akan menemui berbagai macam ilmu yang bisa dipelajari. Ada namanya ilmu tajwid, ada namanya ilmu tafsir, ada namanya ilmu qiraah, ada namanya ilmu tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dulu ada sahabat Ibnu Mas'ud,
agar kita semakin semangat ini. Sahabat Ibnu Mas'ud ini merupakan seorang sahabat pencatat wahyu. Dari sekian sahabat Nabi yang mencatat wahyu, hanya beberapa yang memiliki catatan lengkap. Salah satunya Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud. Dia sampai berkata, tidak ada di dalam Al-Quran satu ayat pun kecuali aku tahu ayat itu diturunkan di mana, untuk siapa, dalam keadaan apa. Saking dia fahamnya dan pakarnya di bidang Quran. Tapi yang perlu kita jadikan pelajaran, Ibnu Mas'ud itu beliau menyampaikan beliau untuk mempelajari surat Al-Baqarah saja itu butuh waktu 8 tahun. Jadi 8 tahun hanya untuk menghatamkan surat Al-Baqarah. Metode Ibnu Mas'ud adalah satu ayat difahami bersama-sama dengan sahabat yang lain atau dengan para tabi'in. Bila sudah faham, baru dilanjut ayat setelahnya. Bertahap begitu. Lah kita memakai metode itu. Artinya metode yang kita fahami, yang kita lakukan, yang kita amalkan ini seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya siapa? Sahabat Ibnu Mas'ud. Ada yang sahabat itu setiap malam khatam, ada. Ada sahabat yang untuk satu surat butuh 8 tahun. Ibnu Mas'ud. Nah, ini semoga kita menjadi semakin senang dengan kajian tafsir ini. Kenapa? Karena ternyata metode seperti ini merupakan metode yang langsung nyambung kepada sahabat yang itu langsung menjadi murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah dalam surat Hud ayat 13. Dalam ayat ini, am yaqulu naftaro, bahkan mereka berkata iftarahu, Muhammad membuat Al-Quran, Quran itu buatan Muhammad. Kul fa'tu bi asri suwarim mithli, maka ucapkanlah Muhammad, datangkanlah 10 surat yang sama dengan Al-Quran, muftaroyatin, yang itu hasil buatan kalian sendiri. Kalau memang kalian menuduh Al-Quran buatanku, yakni Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad orang yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nabi Muhammad orang yang lugu, dia nggak mengenal referensi, nggak mengenal bacaan. Tentu mereka orang-orang kafir yang terkenal ahli sastra, pakar sastra, lebih mampu untuk membuat Quran. Tapi dalam ayat ini ditegaskan bahwa kalau memang Al-Quran itu buatan kalian, buatan Muhammad, maka datangkanlah 10 surat, atau wada'u manistata'tum min dunillahi in kuntum shodiqin, dan ajaklah juga orang-orang lain yang mampu atau yang mau menolong kalian, udah buat Al-Quran secara bersama-sama, yakni manistata'tum, orang-orang yang mereka bisa atau mereka mau menolong kalian. Ajak teman-teman kalian, kumpulkan pakar sastra, kumpulkan pakar sejarah, kumpulkan pakar medis, lalu buat Al-Quran tandingan. Tapi min dunillah, selain Allah. In kuntum shodiqin, bila kalian memang betul-betul orang yang jujur, orang yang benar dalam hal itu. Fa illam yastajibu lakum, maka bila mereka tidak bisa
memenuhi tantanganmu Muhammad, fa'lamu annama unzila bi ilmillahi, maka ketahuilah wahai orang-orang musyrik. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, khitabun lil musyrikina, maka ketahuilah wahai orang-orang musyrik, innama unzila bi ilmillahi, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, wa alla ilaha illahu, dan sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia, yakni Allah. Fahal antum muslimun, maka apakah kalian akan menjadi orang yang pasrah atau orang yang masuk Islam? Kalian tidak akan pernah bisa. Kalau memang Al-Quran kalian tuduh buatan Muhammad, coba buat yang setara atau bahkan yang mengalahkan. Dan ketika kalian tidak bisa, kalian padahal semestinya orang yang lebih mampu membuktikan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia, maka hendaknya kalian ketahuilah bahwa Al-Quran itu memang diturunkan oleh Allah dan sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalian mau nggak masuk Islam? Fahal antum muslimun, kalian mau nggak masuk Islam? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa orang dia menghendaki kehidupan dunia saja, wa zinataha, dan perhiasan dunia saja, nuwaffi ilaihim a'malahu, maka kami akan memberikan balasan atas amal dia. Dia amal hanya untuk dunia, maka yang akan mendapatkan balasan dunia. Fiha, di dalam dunia dia akan mendapatkan balasannya. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dalam masalah dunia tidak akan dikurangi bagiannya. Tapi dilanjutkan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka lah orang-orang yang di dalam akhirat tidak mendapatkan bagian kecuali neraka. Wa habita ma sona'u fiha, kalau dalam tafsir Jalalain, habita itu makna awalnya lebur, tapi aibatola. Wa habita ma sona'u fiha, dan batal semua apa yang dilakukannya di akhirat nanti. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batal apa yang telah mereka amalkan. Ayat ini ayat yang menjadi arahan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad merasa sedih tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka mengatakan, wah, Muhammad itu mengaku bahwa Al-Quran itu buatan dari Allah, tapi sebetulnya Al-Quran itu hanya buatan sendiri. Mereka terus menyampaikan hal itu, menganggap bahwa Al-Quran hanya buatan Muhammad. Ada dulu namanya itu Musailama Al-Kadzab. Siapa bu? Musailama Al-Kadzab. Al-Kadzab itu julukan, sebetulnya namanya ya Musailama, tapi dia mendapatkan julukan Al-Kadzab. Arti Al-Kadzab itu dari kata kidbun, pembohong. Musailama itu pernah dia bertemu dengan Amr bin As. Amr bin As pada saat itu dia belum Islam. Maka Musailama Al-Kadzab itu dia tanya, saudaramu atau orang yang ada di Mekah, yakni Muhammad itu, katanya dia baru dapat wahyu ya baru dapat wahyu. Maka Amr bin As langsung menjawab, iya betul, Muhammad baru saja mendapatkan wahyu, suratnya pendek. Kemudian Amr bin As menyampaikan, laqad unzila ila alaihi suratun wajizatun balighatun, suratnya pendek, ringkas,
tapi sangat padat. Kemudian Musailamah bertanya, surat apa yang diturunkan? Amr bin As itu orang kafir tapi dia hafal, karena dia mengagumi untaian lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Maka dia berkata, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ayat itu yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Maka Amr bin As itu dia seketika langsung rafa'a ra'sahu, dia melihat langit, merenung bentar. Habis itu dia ngomong dengan pedenya, aku baru juga dapat wahyu, ya, aku juga baru dapat wahyu. Maka Amr bin As bertanya, wahyu yang turun kepadamu apa? Oh ini saya bacakan kepadamu. Ya wabar innama anta adnan waswadar wasairuka haqorung fakor. Amr bin As itu langsung kaget. Umpamanya orang sekarang mungkin kayak mau muntah. Musailamah dia tuh gimana menurutmu wahyu yang diturunkan kepadaku? Kamu tahu sebetulnya bahwa aku itu nggak akan percaya dengan itu. Kamu dusta ini. Karena Amr bin As itu orang Arab. Dia tahu betul kalau buatan manusia ukurannya adalah seperti yang dibuat Musailamah itu. Kalimatnya itu sangat tidak teratur, tidak memiliki makna, tidak ada nilai sastranya, pokoknya jelek sekali. Ya wabar, wahai kelinci. Artinya kelinci. Innama anta adnan wasodar. Kamu tidak memiliki apa-apa kecuali dada dan dua telinga. Wasairuka haqorung fakor. Dan selain itu hanya rendah dan fakir, nggak punya apa-apa. Ini maksudnya apa gitu? Dibandingkan wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia pasti di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Watawasau bil bisobri watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan mereka orang-orang yang senantiasa mengajak dalam ketakwaan dan mengajak di dalam sabar. Itu nggak akan sebanding. Maka mereka itu sebetulnya betul-betul mengetahui kehebatan Al-Quran. Tapi karena benci dengan Nabi Muhammad selalu dituduhkan, itu hanya buatan kamu sendiri Muhammad. Padahal Nabi Muhammad orang yang nggak bisa baca tulis. Jadi ada sunnah Nabi yang nggak boleh dicontoh, Bu. Nabi itu orang yang nggak bisa baca tulis. Kita bisa baca bisa tulis ya Bu ya, bisa baca bisa tulis. Tapi Nabi Muhammad itu orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Allah memang menjadikan Nabi Muhammad seperti itu untuk menghindarkan tuduhan Muhammad membuat Al-Quran sendiri. Karena gambarannya seperti ini, seperti yang disampaikan Amr bin As tadi. Al-Quran itu merupakan sebuah kalimat yang memiliki nilai sangat tinggi. Sedangkan orang yang membawa itu orang yang tidak terpelajar. Kira-kira ada orang awam, nggak ngerti sastra, nggak ngerti tentang gramatika, nggak ngerti tentang struktur bahasa, kemudian dia membawa sebuah syair yang sangat luar biasa indah. Orang pasti akan menyangka ini gak mungkin buatan kamu, karena dia orang yang gak bisa baca tulis. Tapi beda ketika yang membawa orang yang terpelajar, dia bacaannya banyak, dia tutur bahasa, dia mempelajari hal itu, maka akan ada tuduhan, ini sebetulnya buatan kamu sendiri kan. Maka Nabi Muhammad itu beliau Nabiyal Ummiyah, seorang nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa
tulis. Satu contoh begini, Bu. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad dengan 1.400 sahabat hendak melaksanakan umroh. Ya Bu ya, hendak melaksanakan umroh. Antara Nabi dengan orang kafir Mekah masih terjadi musuhan yang hebat. Karena contohnya perang Khandaq saja itu tahun ke-5 Hijriah. Ini tahun ke-6. Maka ketika tahu Nabi Muhammad mau melaksanakan umroh, orang Mekah itu mereka dilematis. Di satu sisi sebagai penduduk Mekah punya kewajiban, siapapun yang mau umroh, mau haji harus dimuliakan, nggak boleh diperangi. Tapi di sisi lain sekarang yang umroh Muhammad, musuh mereka, mau diserang, mengkhianati tanggung jawab sebagai penduduk Mekah, mau dibiarkan nanti kita dianggap kalah. Ya Bu ya. Akhirnya mereka mengutus delegasi, udah kita buat perjanjian saja pada Muhammad. Untuk tahun ini Muhammad jangan datang ke Mekah, suruh mereka balik. Maka ada namanya Sulhul Hudaybiyah, sebuah perjanjian antara Nabi dengan orang kafir. Udah Muhammad tahun ini kamu balik saja. Padahal Nabi Muhammad sudah niat umroh, sudah ikhram. Ya Bu ya, padahal beliau sudah nawaitu al umrata wa ahramtu biha, sudah niat umroh. Tetapi karena dilarang, dicegah oleh orang kafir, pada saat itu akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Akhirnya ada sebuah perjanjiannya untuk tahun ini Muhammad dan sahabat dilarang umroh, tapi tahun depan diperbolehkan, dengan cara Nabi Muhammad dan para sahabat diberi waktu 3 hari. Selama 3 hari umroh, orang Mekah akan mengkosongkan Mekah. Silahkan kamu 3 hari di Mekah, kita akan keluar. Karena kita nggak mungkin bercampur, wong lagi musuhan kok. Udah, kamu nanti di Mekah 3 hari, kami akan keluar. Dan tidak ada atau tidak boleh ada peperangan antara Madinah dengan Mekah selama 10 tahun. Akhirnya Rasulullah itu dengan orang kafir tadi mensepakati perjanjian ini. Cuma ketika itu dituliskan Mim Muhammad Rasulillah, ini ketetapan dari Muhammad Rasulullah. Utusan orang Mekah itu berkata, Muhammad, karena kami tidak percaya kamu Rasulullah, maka kita perang. Seandainya kita percaya, nggak mungkin kita perang. Karena kita nggak percaya itulah, maka kita perang. Udah, Rasulullah tulis. Apa itu? Hapuskan. Tulisan Rasulullah, hapuskan. Sebut saja Muhammad bin Abdullah. Jangan Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Maka Nabi karena ini perjanjian, ya udah nggak apa-apa. Saat itu yang menulis Ali, bukan tulisan Nabi Muhammad sendiri, yang menulis Ali. Ali, udah tulis apa itu yang Rasulullah itu hapuskan gitu. Ali tapi tidak sanggup. Nabi, mohon maaf saya nggak berani menghapus tulisan Rasulullah, itu nggak berani. Ya Bu ya, nggak berani. Akhirnya Rasulullah itu beliau langsung, udah Ali, mana tulisan Rasulullah? Tunjukkan. Nabi kemudian tangannya dibimbing oleh Ali. Ingat ya Bu ya, Nabi tangannya dibimbing oleh Ali. Oleh Ali diletakkan pada tulisan Rasulullah. Baru Nabi menghapus. Artinya Nabi tidak, oh ya gampang saya hapus. Kalau ini berarti bisa, beliau tahu. Nabi memang nggak mengenal sama sekali. Sampai tangannya dibimbing oleh Ali bin Abi Thalib. Baru pada saat itulah Nabi menghapus tulisan Rasulullah. Maka Nabi Muhammad memang beliau tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Tapi sunnah ini nggak boleh diamalkan oleh umatnya.
Umpamanya anak-anak kita, kamu nggak usah sekolah, nggak usah belajar, nggak usah tulis. Nabi Muhammad pun nggak bisa baca tulis kok. Wah, ini orang. Itu padahal sunnah Nabi loh, apa yang ada pada Nabi. Tapi kita tidak boleh mengikuti. Tidak semua yang dilakukan Rasulullah itu menjadi syariat bagi umatnya. Jelas ya Bu ya? Kalau ada orang ngomong, ya semua yang dilakukan Rasulullah kita mengikutinya. Ya kamu nggak usah belajar baca tulis. Anak kamu nggak usah disekolahkan. Wah, kacau semua itu. Nabi mengatakan, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu menjadi perkara yang sangat diwajibkan, baik untuk muslim ataupun muslimah. Ketika perang Badar, banyak orang-orang kafir itu mereka tertawan menjadi tahanan. Kalau kamu ingin bebas, kamu ajarkan para sahabat apa itu tulis baca. Mereka dibebaskan itu dengan cara orang-orang kafir yang bisa menulis, bisa membaca harus mengajar para sahabat. Karena Nabi nggak pingin sahabatnya itu orang-orang bodoh, nggak pingin. Pinginnya Rasulullah sahabatnya itu pinter-pinter semua. Karena mencari ilmu satu perkara yang wajib. Cuma Nabi sendiri beliau memang disetting Nabiyal Ummiyah, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kenapa? Untuk menghindari tuduhan Al-Quran buatan Muhammad. Lah contohnya ini, mereka berkata Quran itu kan buatan Muhammad. Padahal Nabi Muhammad nggak bisa baca. Al-Quran itu buatan Muhammad. Tentu orang yang lebih ngerti masalah tulis baca lebih mampu membuat Quran. Dalam surat Al-Baqarah, fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah. Fa illam taf'alu, kalau kamu memang terbukti nggak bisa membuat Quran, walan taf'alu, dan selamanya juga kamu nggak akan pernah mampu membuat Al-Quran. Nafilit takbid kalau dalam ilmu nahwu itu menyatakan ketidakmampuan selamanya. Selamanya, nggak hanya pada masa Nabi, masa setelah Nabi, masa sekarang dan yang akan datang, selamanya tidak akan pernah mampu membuat Quran. Maka takutlah dengan api neraka. Makanya Masya Allah, barokah Al-Quran itu luar biasa. Sebagai bukti bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kitab yang kita umpamanya datang ke Mekah, ya sama Al-Qurannya dengan kita. Kita datang di Afrika, ya sama Al-Qurannya dengan kita. Mereka ketika kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, lanjutannya apa? Ya Alhamdulillahirabbil alamin. Kita umpamanya Ar-Rahmanirrahim, mereka melanjutkan Maliki Yaumiddin karena memang sama. Yang depan, yang belakang Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Ya lanjutannya Allahus Shomad. Sama. Semuanya sama, Al-Qur'annya sama. Kemudian dalam ayat ini dilanjutkan, fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillahi wa alla ilaha illahu fa'al antum muslimun. Ketika kalian tidak mampu untuk membuatnya, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Sekarang kamu itu muslimin itu artinya pasrah. Kamu pasrah apa enggak? Kamu tunduk apa enggak? Atau kamu masih melawan? Padahal melawan enggak mungkin mampu. Ya Bu ya? Melawan enggak mungkin mampu. Kok masih pingin melawan? Padahal enggak mungkin mampu. Karena melawan enggak mungkin, fahal antum muslimun. Kamu sekarang pasrah apa enggak? Tunduk apa enggak? Semestinya karena sudah tidak bisa melawan, jelas tidak akan pernah bisa melawan, semestinya dia pasrah. Kalau masih melawan, bunuh diri namanya. Ya Bu ya, namanya
bunuh diri. Kemudian dilanjutkan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa seseorang dia itu ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, bi an asarru ala syirki wa qila hiya fil muraiyina, yakni orang yang dia ingin terus dalam keadaan syirik, atau orang yang dia hanya karena riya melakukan amal hanya tujuannya dunia saja, nggak ada akhiratnya sama sekali. Pokoknya pingin dia mendapatkan kenikmatan di dunia, masa muda foya-foya, masa tua kaya raya bahagia, ya seperti itu pokoknya. Tapi nggak ada lanjutannya, surga nggak ada. Kalau ada orang seperti ini, nuwaffi ilaihim a'malahu, kami akan memberikan balasan amal-amal mereka, jazaan ma amiluhu min khairin. Mereka mungkin ya sedekah, mereka mungkin yang melakukan silaturahmi, mereka yang mungkin melakukan hal-hal yang baik, tapi karena mereka pertimbangannya hanya dunia saja, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan memberikan balasan ya di dunia saja, di akhirat nggak akan ada. Wahum fiha la yubkhasun, di dunia nggak akan pernah dikurangi. Balasan yang ada di dunia nggak akan pernah dikurangi. Tapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka lah orang-orang yang ketika di akhirat tidak ada balasan kebaikan kecuali neraka. Di akhirat mereka hanya mendapatkan neraka, nggak ada balasan yang baik. Semua kebaikannya sudah dipenuhi di dunia. Ketika mereka melakukan kebaikan, satu contoh, orang yang dia tidak ada sedikit pun keyakinan masalah akhirat, kira-kira kita bisa sedekah, mereka bisa sedekah apa enggak, Bu? Bisa. Kita silaturahmi, mereka bisa enggak silaturahmi? Bisa. Tetapi mereka tidak ada pertimbangan akhirat sama sekali. Orang-orang yang seperti itu, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kalau dalam tafsir Jalalain, bi an nuwassi'a alaihim rizqahum, kami akan melapangkan rizki mereka. Di dunia mereka itu padahal nggak yakin masalah tentang hari kiamat, dia nggak iman dengan masalah hari akhirat, tapi rizkinya kok enak ya. Saya ulangi lagi nih, Bu. Padahal dia nggak iman, tapi kok cari uangnya gampang ya. Kok iya ya, Bu ya? Kok bisa ya gitu. Padahal sama-sama kerjanya, tapi kok kelihatannya mereka enak gitu ya di dunia. Nah ini memang nuwaffi ilaihim a'malahum, ada kata fiha. Amal-amal mereka semuanya akan dibalas, tapi hanya semasa di dunia. Surganya orang kafir itu dunia, surganya orang mukmin itu akhirat. Lah sekarang kita pingin gimana? Dunia mungkin hanya beberapa tahun saja. Umpamanya ada orang pingin panjang umur, umurnya dipanjangkan, itu kadang malah repot. Umpamanya ada orang umurnya 200 tahun, jalan udah sulit, makan udah nggak ada gigi, sakit-sakitan, itu enak apa enggak, Bu? Udah, Ibu pingin panjang umur 250 tahun mau, Bu? Paling cepat ya mungkin 70 tahun, itu sudah wajar lah. 60 tahun itu standar kita sebagai manusia. Kalau dilebihkan, ada orang umurnya itu 300 tahun, udah nggak kebayang ini orangnya kayak apa ya. Ada orang umurnya 90 tahun, kadang ini sudah Masya Allah merepotkan yang lain.
Bentar-bentar udah capek minta dipijit. Waduh. Artinya apa? Di dunia itu hanya pendek sekali, sementara. Tapi kalau di akhirat itu khalidina fiha, kekal abadi selamanya. Lah kita tinggal pilih mana? Apakah kita milih yang pendek ini atau kita milih yang panjang? Makanya dunia karena ini pendek, ini akan rusak, disebut fana. Kita menyebutnya fana, artinya rusak. Semua yang ada di dunia ini nggak ada yang kekal. Orang segagah-gagahnya, ketika dia sudah uzur ya nanti akan tampak renta. Sama semuanya seperti itu. Tapi di akhirat nggak seperti itu. Untuk orang yang dia amal hanya dunia saja, maka Allah akan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Dilanjutkan wahum fiha ay ad-dunya la yubkhasun ay yungqasuna say'an, kalau dalam tafsir Jalalain. Dan tidak akan pernah dikurangi sedikit pun balasan selama di dunia, enggak akan pernah dikurangi. Semua balasan kebaikan mereka akan dibalas semasa di dunia. Ini untuk orang yang dia syirik, artinya tidak menyembah Allah, dan untuk orang yang dia riya. Amal bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Satu contoh, agar saya tampak jadi orang yang ahli ibadah, maka dia melakukan sholat, tujuannya agar dilihat orang. Masuk pada ayat ini. Dia sedekah, tujuannya bukan Allah, tapi tujuannya agar dianggap dermawan. Ya Bu ya. Dia ketika melakukan kebaikan, tolong difoto, umpamanya seperti itu. Kadang seperti itu, memberi mungkin nilainya tidak seberapa, tapi kalau dia niatnya riya agar dipandang oleh orang lain, itu masuk pada ayat ini. Tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Makanya itu termasuk orang yang paling dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ada seorang hamba yang diciptakan oleh Sang Pencipta melakukan amal bukan untuk Sang Pencipta? Makanya ini kalau dalam hadis Nabi itu termasuk orang yang pertama kali inna haula'i awwaluman tus'iru bihim annar. Api neraka dihidupkan paling pertama itu untuk mereka ini. Orang-orang yang dia ketika ibadah hanya untuk dipandang orang lain. Oleh sebab itu hendaknya kita ketika amal kita ikhlas, Bu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita sedekah, ya mari kita yang ikhlas. Yang bagus itu ya banyak, ya ikhlas. Itu yang bagus. Tapi biasanya daripada banyak gak ikhlas, mending sedikit ikhlas. Ini salah. Dari banyak gak ikhlas, mending sedikit ikhlas. Apa dikira kalau sedikit itu pasti ikhlas? Enggak, Bu. Malah gini, sedikit saja nggak ikhlas, ya. Yang banyak juga nggak ikhlas. Itu lebih bagus mana? Banyak. Sama-sama nggak ikhlas lebih bagus mana? Banyak. Pokoknya lebih bagus banyak, Bu. Ya Bu ya. Sedikit nggak ikhlas dengan banyak nggak ikhlas. Sama-sama nggak ikhlas lebih bagus mana? Banyak. Tapi kalau orang sodako itu dia selalu bingung mencari uang paling kecil.
Lah ya ketahuan ini. Orang kalau sedekah pasti bingung. Bingungnya apa? Mencari uang yang paling kecil. Tapi kalau dikasih suruh milih, pasti milih yang paling besar. Jujur ini Bu. Orang itu umpamanya Bu, disuruh ngambil bebas semaunya. Ya umpamanya, saya di sini ada 10 barang, udah kamu bebas ngambil buat kamu. Ini ngambil satu atau diambil semua Bu? Sikat semua Bu. Habis itu tanya lagi, ada yang lain? Makanya Rasulullah menyampaikan, seandainya gunung Uhud itu jadi emas, orang itu akan tetap mencari selain ini ada nggak ya gunung yang lain. Apa yang ada dia pasti akan merasa kurang. Kalau untuk mendapatkan pasti akan cari yang banyak, tapi untuk memberi pasti cari yang paling kecil. Ketika masalah infak sedekah bingungnya bukan karena yang lain, tapi bingungnya saya lupa nggak bawa uang kecil ini. Nah ini makanya kita hendaknya ikhlas. Dalam ikhlas itu hendaknya ikhlas ini semua yang kita lakukan ya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ikhlas ini tapi ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan ikhlas paling tinggi, ada tingkatan ikhlas menengah, ada tingkatan ikhlas paling bawah. Tingkatan ikhlas paling tinggi itu ketika dia amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh orang yang ikhlas kalau kita pingin praktek Bu, ya, ibadah murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah saudara kita, ketika malam-malam nggak ada yang bangun, nggak ada yang melihat, dia itu ngambil air wudhu, kemudian dia menghadap kiblat, Allahu Akbar, sholat malam. Itulah orang yang betul-betul ikhlas, nggak ada yang melihat itu. Kalau kita sholat berjamaah, kalau kita hadir di masjid, kalau kita hadir di majelis taklim, ini karena ada orang. Kadangkala niatannya, wah ini, apalagi kalau punya gelang baru, rasanya itu harus hadir, bukan karena ingin ikut majelis ilmu, tapi karena ingin. Kalau punya cincin baru, bentar-bentar gini aja. Ini ria. Ketika seseorang dia melakukan amal untuk manusia, itu namanya ria. Lah orang yang seperti ini kalau di dalam tafsir Jalalain, ayat ini untuk mereka. Di dunia akan didapatkan semua yang balasan kebaikannya, dia akan mendapat semua kebaikannya, akan mendapatkan balasan, tapi hanya untuk dunia saja. Di akhirat dia nggak punya amal, nggak punya balasan apa-apa. Maka contohnya tadi, orang yang ikhlas itu ketika dia sholat malam, tidak ada yang melihat, kemudian dia betul-betul sujud kehadirat Allah, itu orang yang betul-betul ikhlas. Kalau di masjid kadang-kala kita karena masih dilihat orang, ya Bu ya. Tingkatan di bawahnya adalah orang yang dia itu amal untuk akhirat. Udah yang penting saya jauh dari api neraka, saya bisa masuk surga. Ini tingkatan ikhlas di bawah yang tadi. Kalau yang tadi murni karena Allah, nggak memikirkan surga neraka, udah yang penting Allah. Contohnya itu Robi'ah al-Adawiyah. Itu tingkatan ikhlas paling tinggi. Dia itu kemana-mana membawa gelas yang ada airnya. Dia keliling desa. Robi'ah, kamu mau kemana? Saya mau mematikan api neraka. Wih, keliling bawa gelas ada airnya, muter-muter
Kemudian orang tanya, kamu mau kemana? Mau mematikan api neraka. Loh, kenapa kamu kok mau mematikan api neraka? Gara-gara neraka orang sekarang ibadah bukan karena takut Allah, tapi karena takut neraka. Dia doanya bahkan, ya Allah, jadikan aku sebesar surga, biar hanya aku yang mengisi surga. Ya Bu ya. Ya Allah, jadikan aku itu seperti besarnya seperti neraka, biar nggak ada orang yang mampu atau yang masuk di neraka. Katakanlah umpamanya beliau itu dalam prinsip thariqahnya itu cinta kepada Allah. Prinsipnya itu cinta kepada Allah. Maka beliau itu udah pokoknya pingin yang paling utama di hadapan Allah. Umpamanya surga, biar untuk aku saja ya Allah. Neraka udah biar untuk aku saja. Lah beliau sampai seperti itu. Lah orang yang seperti ini masuk kategori ikhlas paling tinggi. Ibadah murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memberi anak-anak yatim, kita memberi fakir miskin, kita pingin membantu saudara kita. Udah dipuji atau tidak, ngerti atau tidak, yang penting kita menjalankan perintah Allah. Titik. Udah seperti itu, titik. Dia nggak berterima kasih nggak masalah. Contohnya begini. Ada dulu itu Imam Ahmad bin Hambal. Siapa? Ahmad bin Hambal. Karena di dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang dia iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dia memiliki tetangga seorang pemuda yang nakal. Maka ketika Imam Ahmad bin Hambal di dalam masjid, dipanggil pemuda tadi. Imam Ahmad bin Hambal, kamu datang ke rumah saya. Wah, karena ini diundang tetangga, maka beliau ya hadir. Ya Bu ya, beliau hadir. Tapi ketika di depan pintu oleh pemuda tadi langsung ditutup, jedor gitu. Ya, udah kamu balik. Imam Ahmad bin Hambal tetap, beliau wajahnya berseri-seri, beliau tampak bahagia, ya balik. Di masjid lagi, dipanggil lagi. Imam Ahmad bin Hambal, kamu datang ke rumah. Imam Ahmad bin Hambal datang lagi. Di depan pintu dijedor lagi. Udah kamu balik. Tapi Imam Ahmad bin Hambal tetap tampak bahagia. Beliau balik. Sampai 3 kali. Akhirnya pemuda tadi itu kepedean. Wah, jangan-jangan Imam Ahmad bin Hambal itu takut dengan saya ya. Setiap saya undang pasti datang, padahal sudah tahu mau saya usir. Ya Bu ya, umpamanya kita kayak gitu Bu, udah perang dunia ketiga Bu, tetangga kok berani kayak gitu Bu, nggak akan aku menginjakkan kakiku. Wah, kalau sudah keluar seperti ini selamanya aku nggak akan menginjakkan kakiku di. Kalau sudah seperti waduh ini, padahal biasanya ini malas dengan tetangga. Ya Bu ya. Lah Imam Ahmad bin Hambal akhirnya ditanya oleh pemuda tadi, Imam Ahmad bin Hambal, kenapa kamu kok seperti itu? Padahal jelas-jelas engkau akan aku usir. Maka Imam Ahmad bin Hambal menyampaikan, oh saya gak ada urusan dengan kamu. Kamu mengusir saya, itu gak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kali saya memuliakan tetangga, maka saya pasti akan dicatat ibadah. Meskipun sikap tetangga saya seperti itu. Jadi saya nggak memandang kamu, pandangan saya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah seringkali kita itu kalau dalam masalah hubungan sosial ini Bu, kita punya 2 tetangga, yang satu sering memberi hadiah kepada kita, yang satu dia jahat kepada kita. Kadangkala kita datang ke rumah dia karena dia datang ke rumah saya. Saya ulangi lagi, kita datang ke rumah dia karena dia datang ke rumah kita. Tapi kenapa saya datang ke rumah dia? Wong dia tidak pernah datang ke rumah saya. Artinya silaturahminya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Saya ulangi lagi nih.
Artinya silaturahminya itu bukan karena Allah tapi karena Wah, berarti tambah pintar ibu-ibu ini. Maka hendaknya kalau dalam hadis Nabi itu, dalam hadis Nabi itu disampaikan penjelasannya oleh para ulama, tetangga itu punya hak kewajiban yang harus kita penuhi. Entah dia muslim, entah dia non muslim, entah dia jahat, entah dia baik, selama dia tetangga kita punya kewajiban memuliakan dia. Dan ini namanya orang yang ikhlas atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia umpamanya mencaci kita, udah selama kita memuliakan dia atas nama iman, maka kita dihitung ibadah. Tapi beda kalau kita tidak atas nama iman. Imannya hilang, yang ada itu karena dia memberi saya memberi dia. Loh, ini sudah transaksi sosial. Nah ini makanya kita hendaknya ikhlas. Ikhlas itu lebih nyaman, Bu, lebih enak. Kemudian tingkatan yang di bawahnya itu adalah dia melakukan ibadah agar tidak masuk neraka, agar dia dimasukkan surga. Ini ikhlas, tapi tingkatan kedua. Dan tingkatan ketiga itu tingkatan paling rendah adalah ketika dia melakukan amal agar tidak jatuh dalam perkara-perkara kejelekan dunia. Contohnya, udah yang penting saya tidak maksiat, ya Bu ya. Udah contohnya yang penting saya tidak melakukan dosa. Udah pokoknya pertimbangan itu saja. Afati dunya, dia menghindari bahaya-bahaya dunia. Dia mungkin tidak melihat akhirat. Umpamanya begini, saya membaca surat Al-Waqiah. Tujuannya apa? Biar Allah memudahkan saya mencari rizki, agar dibuka pintu rizki. Ini orang yang ikhlas tapi tingkatan paling rendah, ya Bu ya. Tingkatan paling tinggi, saya nggak memperhatikan masalah rizki, udah yang penting saya membaca surat Al-Waqiah, itu adalah kalamullah. Ini ikhlas paling tinggi. Tingkatan di bawahnya, saya membaca Waqiah agar nanti saya bisa masuk surga, agar dijauhkan dari api neraka. Tapi tingkatan paling rendah, saya baca Waqiah ya agar apa? Dibuka pintu rizki. Artinya ini pandangannya dunia. Jelas ya Bu ya? Nah, orang yang seperti ini, kalau dalam kitab Isy'adur Rafiq Syarah Sulam Taufik, itu tetap masuk kategori ikhlas tapi tingkatan paling rendah. Nah, tinggal kita kira-kira di posisi mana Bu? Kedua. Ya, kedua atau ketiga? Oh, bisa juga ketiga. Tapi kadang orang itu ngomongnya tingkatan pertama. Ya, ngomongnya tingkatan pertama. Tapi aslinya itu malah nggak masuk di situ. Oh, ini ikhlas. Tapi nanti kemana-mana, wah, was itu dulu pernah saya kasih itu. Mengungkit-ungkit. Umpamanya ada saudara kita kasih. Oh, ini ikhlas ini. Udah, ini atas nama Allah, ikhlas saya. Tapi besok dia itu yang memberikan saya gitu. Nah, ini makanya orang yang ikhlas itu dia udah ketika dia amal ya serta merta dia tidak mau mengungkit-ungkit lagi. Kemudian ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat kecuali neraka, dan semua amal-amal mereka itu akhirnya batal. Mereka semua melakukan kebaikan semasa di dunia, tapi di akhirat tidak akan mendapatkan balasan sedikit pun. Kan rugi Bu, Masya Allah ya Bu ya. Ya semoga kita semuanya nanti di akhirat mendapatkan balasan amal-amal kebaikan kita semasa di dunia. Amin ya robbal alamin. Dan ini mungkin menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya dari jamaah sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang dia itu susah ya, setiap kebaikan dalam apa yang pun artinya. Ya. Nah, ketika kita seseorang memberikan motivasi ya, contohnya saya ini yang dari pertama ketika itu sebenarnya kami sama Iya, Bu. apakah itu termasuk motivasi atau lihat? Oh gitu. Itu motivasi nggak bisa selanjutnya kasih kita melakukan tajus satu hari kita melakukan kita bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya dalam tafsir Qurtubi, substansi dalam ayat ini adalah dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Ketika seseorang dia katakanlah oleh Allah dia diberi kemudahan untuk setiap hari istiqomah membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ada saudara kita yang dia istiqomah memberi santunan anak-anak yatim. Ada saudara kita yang istiqomah dia untuk katakanlah bersilaturahmi dengan orang tua, dengan para guru dan seterusnya. Kalau dia menyampaikan itu atas dasar wa amma binikmati rabbika fahadis, atas nikmat yang telah diberikan Allah kita menyampaikan, itu nggak apa-apa. Kita niat tahadus bin nikmat, menyampaikan nikmat, menyampaikan apa itu nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dengan sesama. Alhamdulillah kalau saya itu 3 juz setiap hari, tapi tujuannya bukan riya, tapi tujuannya karena kita tahadus bin nikmat. Karena Allah itu senang. Dalam hadis Allah itu senang ketika seorang hamba diberi nikmat kemudian dia menampakkan apa itu bekas atau dampak daripada hal itu. Umpamanya seseorang dia oleh Allah diberi nikmat rizki, kemudian dia akhirnya sodako, ditampakkan itu atas nama tahadus bin nikmat. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi kalau dia niatnya agar dipandang orang lain, baru disinilah masuk ayat ini kategori riya. Maka niat itu penting, ya. Makanya ini masalah hati. Kalau dalam tafsir Qurtubi, substansi ayat ini adalah innamal a'malu binniyat. Orang sama-sama amal, yang satu murni karena Allah, yang satu karena ingin dipandang orang lain, amalnya sama. Tapi motivasinya beda. Bila dia motivasinya agar dipandang orang lain, masuk kategori ancaman ayat ini. Tapi kalau dia motivasinya karena dia pingin mensyukuri nikmat Allah, dia pingin katakanlah melalui itu dia bersyukur dan seterusnya, maka ini menjadi ibadah. Jelas ya? Seperti itu. Jadi ini maka yang membedakan, mana yang membedakan niatnya, ya. Mungkin ada yang tanya lagi, ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin tanya masalah sedekah. Oh, sedekah ya. Ini saya tembak diri saya, Pak ya. Pertama-tama saya bersedekah ikhlas, tidak bersedekah sebelah kanan yang sampai tahu yang sebelah kiri. Itu kira-kira saja. Tapi kadang-kadang di masyarakat kita menolong, timbullah fitnah, jatuh kita mengklarifikasikan atau menyebutkan atau meluruskan tersebutlah sedekah kita tadi, Pak. Jadi kira-kira tadi itu bagaimana, Pak? Apa dihapuskan atau bagaimana? Jadi orang ini termasuk menjalimi. Terus? Ya, yang saya pertanyakan, jadi sedekah saya ini tadi di mata Allah tuh bagaimana, Pak? Awalnya tadi kan saya ikhlasnya, tapi karena dijalimi, jadi saya mengklarifikasikan, meluruskan, hanya fitnah ya, Pak ya.
Ya. Jadi menurut Allah itu, menurut pandangan Bapak, saya ini kira-kira bagaimana? Sakit hati Pak. Yang ikhlas tadi itu ya ikhlas. Ya, akhirnya udah awas kamu ya gitu. Ya, nggak ada kata-kata awas, nggak ada. Cuma merasa sakit hati, merasa sedih. Tapi yang tidak diucapkan tadi misalkan terambil misalkan tidak, saya tidak pernah mengambil, saya malah menyumbangkan sekian padahal tadi saya nggak mau subuh Pak, tapi karena ini masyarakat kan perlu disebutkan misalnya begitu banyaknya Pak ya, istilahnya dijalannya atau difitnah. Jadi kira-kira sedekah saya itu diterima atau malah dilaknat atau bagaimana menurut Bapak? Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sedekah itu merupakan ibadah yang riskan. Saya ulangi lagi, ibadah yang riskan. Riskannya tapi bukan dari sisi yang lain, riskannya orang ketika dia sedekah seringkali itu membuat dia menjadi Fir'aun. Saya ulangi, membuat dia menjadi Fir'aun. Satu contoh begini. Ketika dia memiliki saudara, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, udah dibantu. Saya kasih 100.000. Besok lagi 100.000. Terus 100.000. Kemudian dia di akhir-akhir ini kok mulai berani dengan saya ya. Dia kok sekarang mulai kurang ajar. Maka dia akhirnya itu muncul Fir'aunnya. Kamu nggak sadar kamu dulu itu siapa ya? Saya ulangi, kamu nggak sadar yang membantu kamu siapa? Orang itu salah. Salahnya apa? Dia sudah dibantu kok kurang ajar dengan kita. Tapi orang yang dia ini sedekah, dia lebih salah. Seandainya nggak ada kamu, kamu mati. Nggak ada aku, kamu mati. Kamu makan apa? Umpamanya sampai keluar omongan itu. Seakan-akan dia yang memberi rizki pada orang ini. Makanya kalau dalam Al-Quran, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik, mohon maaf saya nggak bisa memberi. Ya, wa maghfiratun atau minta maaf, atau ucapan yang baik itu lebih bagus daripada sedekah tetapi setelah memberi diundat-undat atau diungkit-ungkit. Makanya kita ketika memberikan sedekah udah kita ikhlas. Umpamanya orang seperti itu, ya udah biar. Tapi kalau bisa jangan kita ungkit-ungkit sedekah kita. Kenapa? Karena itu akan membatalkan ibadah sedekah kita. Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang ini. Sedekah yang diikuti dengan apa itu? Manna wal adza. Kalau dalam surat Al-Baqarah ya tadi itu. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun, ucapan yang baik dan permintaan maaf, khairun itu lebih bagus daripada sodakotin, sebuah sodakoh yatba'uha ada. Tapi setelah sodakoh ada kata-kata yang menyakitkan. Maka hendaknya kita, ibu-ibu sekalian, kita semuanya, kalau sudah kita memberi pada seseorang kemudian dia kurang ajar, udah kita ikhlas saja. Karena kalau kita mengungkit-ungkit itu, amal kita malah batal. Dia memang salah. Saya ulangi, dia memang salah. Sudah dibantu kok dia itu berani, dia kurang ajar, bahkan kadang melakukan hal-hal yang nggak benar. Tapi dengan dia salah, kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Jelas ya Bu ya? Nah ini makanya ketika kita sedekah hendaknya kita itu ikhlas.
Orang yang sodako itu biasanya akan terkena penyakit tadi, mengungkit-ungkit. Orang yang melakukan kebaikan biasanya dia itu akan merasa bagus atau riya. Contohnya begini Bu, mohon maaf, ini memang penyakit orang. Ada yang orang maksiat, orang yang jelek, orang yang fasik itu punya penyakit. Orang yang soleh pun juga punya penyakit. Saya ulang ini, kita itu pasti nggak akan lepas daripada masalah agamanya. Katakanlah orang yang dia setiap hari minum minuman keras, itu dosa, itu salah. Tapi orang-orang yang berada di masjid itu juga bukan berarti tidak lepas dari salah. Ya Bu ya. Karena hadir di masjid kadangkala melihat saudaranya neraka ini. Karena kita katakanlah ahli untuk sholat malam, melihat orang-orang malam itu tidur, ini orang kok pada tidur, semestinya kayak saya gitu. Artinya orang yang baik juga mengalami godaan syaitan, orang yang dia belum baik pun sama. Nah, ketika kita bisa menghindarkan ini, maka kita mendapatkan pahala. Sama seperti orang yang maksiat, meninggalkan maksiatnya juga mendapatkan pahala. Jelas ya Bu ya? Seperti itu. Mungkin ada yang tanya lagi? Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang istiqomah dalam ikhlas Ustaz. Oh iya. Dalam tingkatan yang Ustaz jelasin tadi, yang utama, yang kedua, yang ketiga. Maksudnya itu yang istiqomah itu Ustaz dalam banyak hal, untuk ikhlas yang apa namanya itu Ustaz ya? Selalu istiqomah maksudnya gitu, dalam ikhlas yang tingkat yang terbaik lah gitu Ustaz. Ya. Terus? Ya biar jangan ada hal-hal yang gak diinginkan lah, yang betul-betul ikhlas yang menurut Allah gitu. Kiat-kiatnya bagaimana gitu ya? Itu. Jadi kalau sengaja kami itu membawa kitab ini, Is'adur Rafiq ini, kitab fikih, tapi di dalamnya juga dijelaskan banyak masalah tentang tasawuf. Saya bacakan. Wasababul ikhlasi ilmul abdi bihtiyaji ilaihi fil amali an-nafi'i lahu fi dinihi wa dunyahu. Agar orang itu ikhlas, caranya adalah dia harus mengerti bahwa dia butuh amal itu. Saya baca Quran karena saya butuh membaca Quran, bukan dipandang orang, tapi agar saya membaca Quran karena saya butuh pada amal itu. Saya sedekah karena saya butuh ini untuk akhirat nanti, saya butuh. Cara agar seseorang ikhlas, hendaknya dia mengetahui bahwa dia membutuhkan amal itu. Berhenti di sana udah. Yang amal itu nanti untuk kebaikan dunia atau akhir, kita nanti akan bisa istiqomah. Contohnya, saya sholat karena saya memang butuh. Saya sedekah karena memang saya butuh. Bukan orang lain yang butuh pertimbangannya, tapi karena saya butuh ibadah ini. Saya mengenal banyak orang Bu, Masya Allah. Ada orang itu dia memang betul-betul merasa membutuhkan sedekah, bukan menerima tapi memberi. Dia awalnya orang tidak punya, kemudian dia itu Masya Allah setelah dia infak pada orang lain, Allah membuka rizkinya. Udah dia sampai sekarang itu pokoknya memberi terus. Apalagi kalau ada hajat, punya keinginan, udah dia Masya Allah memanggil anak-anak yatim kemudian dikasih, kemudian inginnya apa, katakanlah kalau mungkin kalau di sini diajak ke mall, pingin apa, habis itu terus anak yatim suruh mendoakan
atau orang itu doa anak yatim yang amin. Dia butuh amal itu. Orang seperti ini ikhlas, Bu. Tapi kalau dia menganggap agar dipandang orang lain, saya sholat, tujuannya adalah dipandang, makanya dia sholat. Agar tampak soleh, maka saya membaca Quran, tujuannya agar tampak, maka dia membaca Quran. Yang dibutuhkan tampaknya. Nah, makanya di dalam kitab ini, sabab sebuah ikhlas itu ketika seseorang tahu dia membutuhkan dalam amal tersebut, maka kita bisa istiqomah. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh sholat, udah berhenti di sana. Kenapa kita baca Al-Quran? Karena kita butuh dengan baca Quran. Maka ini akan membuat kita istiqomah. Ya, semoga kita semuanya, Bu, yang memiliki amal kebaikan sekecil apapun, kita semoga bisa istiqomah, dan semoga kita bisa ikhlas. Kalau toh mungkin ada kesalahan, katakanlah dulu saya melakukannya itu karena dipandang, agar dipandang orang, ya itu dulu. Yang ke depan seyogyanya kita perbaiki. Udah pokoknya ikhlas. Ketika kita memberi pada orang, maka hendaknya kita ikhlas. Ketika kita melakukan kebaikan, maka hendaknya kita ikhlas. Artinya kita meningkatkan kualitas kita. Caranya tadi, agar kita ikhlas, kita harus ngerti bahwa kita memang butuh amal ini. Saya sedekah karena saya butuh untuk sedekah, bukan karena dia butuh atau karena dipuji, karena saya memang butuh amal ini. Kenapa saya baca Quran? Karena saya butuh. Nah, itu akan membuat kita ikhlas. Ya, Bu, ya. Ya, semoga kita semuanya oleh Allah diberi kemudahan untuk bisa menjadi golongan mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Atau mungkin ada yang tanya lagi? Cukup ya? Alhamdulillah. Mari kita tutup majelis kita ini dengan kita bersama-sama berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, maunah, inayah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqaddilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'adad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Karim, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu manasina ya Allah, Allahumma dzakkirna minhu manasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.